Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Net Hatibula, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dari berbagai jurnal dan referensi lainnya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian sosial pada ujian tengah semester saya. Sebelum itu yang saya hormati Bapak Roberto Roy Purba, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian sosial, dan kepada teman-teman yang saya cintai. Baik, langsung saja. Judul penelitian saya adalah pengaruh komunikasi interpersonal dan interaksi sosial terhadap perkembangan kemampuan anak. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut kodratnya, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial ini merupakan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain di sekitarnya, seperti ayah, ibu, saudara, teman-teman, sahabat, dan masih banyak lagi. Manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi terhadap manusia akan berlangsung melalui komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara non-verbal. Dalam lingkungan keluarga, komunikasi antara orang tua dan anak juga merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana komunikasi sebagai alat atau sebagai media penjembatan dalam hubungan antara anak dan orang tua. Buruknya kualitas komunikasi dalam hubungan ini akan berdampak buruk bagi keharmonisan keluarga. Komunikasi yang sering dilakukan antara anak dengan orang tua adalah komunikasi interpersonal. Tanpa adanya komunikasi interpersonal dapat menjadikan orang tua tersebut merasa terasingkan, kesepian, tidak dihargai, dan tidak diterima. Sehingga dengan melalui keluarga, anak dibimbing untuk mengembangkan nilai-nilai dalam pribadinya. B. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal dan interaksi sosial terhadap perkembangan kemampuan anak. C. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan anak? Yang kedua, apakah interaksi sosial berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan anak? Bab 2, tinjauan teoritis. A. Uraian teori. 1. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau antar pribadi merupakan pertemuan dari paling sedikit dua orang yang bertujuan untuk memberikan pesan dan informasi terhadap langsung. Joseph DeVito 1989 mengartikan komunikasi antar pribadi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di sekelompok kecil dengan beberapa efek atau umpan balik seketika. 2. Interaksi sosial. Walgito 2007 mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Suekanto 2002 mengemukakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang meliputi hubungan antara orang perorangan maupun kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha menghasilkan data yang deskriptif, gambaran yang sistematik dan faktual. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. A. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini saya lakukan di
Desa Lel Abele, Kecamatan Aman Raya, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. B. Waktu penelitian. Alokasi waktu penelitian saya laksanakan selama 2 bulan terhitung dari bulan Juni sampai Agustus 2022. C. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan anak sekolah dasar di Desa Lel Abele, Kecamatan Aman Raya, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini hanya mengambil beberapa orang anak untuk diobservasi atau diwawancarai. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sehubungan dengan penelitian ini, maka untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu 1. Observasi. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat berdasarkan data, fakta mengenai dunia kenyataan yang dilakukan melalui observasi. 2. Wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Demikian hasil proposal penelitian saya. Terima kasih.